Lebih dari 12 jam kami menemani Nika Ardila. Waktu tidak kami habiskan untuk ngobrol, jalan-jalan dan ngeceng bareng aja, tapi juga ikut tidur-tiduran di kamarnya segala. Hingga lengkap sudah cerita tentang bintang remaja ini luar dalam. Apa kalian juga pengen tahu dan pengen ikutan ngencani Nika Ardila seperti kami? Simak kebersamaan kami bersama Nika Ardila di sini, yang pernah dirangkum dalam majalah Hai nomor 22, edisi 28 Mei sampai 3 Juni 1991. Dan berikut aktivitas kami bersama Nika Ardila seharian ini. Lesung pipit mencuat di pipinya saat ia tersenyum. Begitu terlihat manis, cantik, dan bikin hati meleleh. Cewek ini memang lebih banyak tersenyum waktu ditanya. Nike Astrina nama saya, baru 13 tahun umur saya. Katanya masih dengan tersipu. Itulah kesan yang masih teringat ketika kami ketemu dengannya saat itu tahun 1988. Saat kami tengah memotret Cut Irna untuk keperluan penulisan sebuah artikel di majalah kami. Nike hadir juga saat itu. Kemanapun Cut Irna pergi, ia mengikuti. Nggak salah kalau kami sempat mengira ia adalah adik atau paling tidak saudaranya Cut Irna. Dan nggak salah juga jika saat itu kami memperkirakan cewek manis itu bakal jadi bintang di hari mendatang. Hingga Nike pun ikutan diwawancara dan sempat muncul pula di rubrik kami, Hai Star. 3 tahun kemudian, cewek kecil tadi bukan hanya menjelang usia 16 tahun, namanya sudah ganti menjadi Nika Ardila. Tak beda jauh dengan nama aslinya, yaitu Nike Ratnadila. Namanya pun makin berkibar di belantika musik Indonesia. Albumnya Seberkas Sinar hasil garapan Dedi Dores laris manis di pasaran. Disusul album keduanya Bintang Kehidupan yang konon terjual sampai 500 juta biji. Album ini pula lah yang membawanya jalan-jalan ke Eropa hadiah dari BASF Award, plus sebuah mobil Toyota Kijang yang sekarang katanya sih sudah dijual setelah mengalami tabrakan. Tampang lembutnya pun hadir di layar perak. Tak kurang 7 film yang memasang sosoknya. Mulai dari film Kasmaran, Gadis Foto Model, Kabayan Sabakota, Ricky Nakalnya Anak Muda, Lupus 4, Olga dan Sepatu Roda, dan Si Kabayan dan Anak Jin, yang melejitkannya jadi Nyi Iteng yang sebelumnya diperankan oleh Paramita Rusady. Tapi pada sisi lain, Nike tak berubah. Masih sulit diajak ngomong, masih suka senyum-senyum dan tentunya masih manis. Biar kisahnya kini banyak ditulis oleh koran maupun majalah, Nike begitu antusias ketika kami hubungi. Tentu ia paham sekali bahwa ia bukan orang baru bagi kami. Sayang, kesibukan masing-masing membuat kami sulit untuk bertemu. Kendati jarak Jakarta-Bandung tidaklah kelewat jauh. Hingga baru 11 Mei 1995 lalu, kami dan Nike sepakat untuk ketemu kembali. Dan Nike yang diakrabi teman-temannya dengan nama Keke atau Neng, panggilan kesayangan keluarga untuknya, dan juga oleh kami, memang ia terlihat enjoy saat jalan bareng kami. Tak kurang dari 12 jam, sejak pagi hingga tengah malam. Ketika kami sampai di rumah Nike pada pukul 10:25. Buset, keras amat nih jambu, gerutunya. Tapi toh 4 buah jambu biji habis dikunyahnya. Si Neng ini memang mengaku nggak punya pantangan dalam hal makanan. Dan Neng sembari bilang, makanya saya suka juga Guns N' Roses, Bon Jovi atau MC Hammer. Katanya, loh apa hubungannya antara makanan dan para musisi yang disebutkan oleh Nike barusan? Ada yang tahu?
10 menit kami memikirkannya, si Neng mengajak kami keluar rumah. Tepatnya pada pukul 10:35. Mentang-mentang anak bungsu dan satu-satunya cewek, maklum, 2 kakaknya adalah cowok. Ia sok-sokan suka anak-anak kecil. Maksudnya suka main sama anak-anak kecil. Tapi kok mau-maunya tuh anak-anak suka sama dia? Waktu saya ulang tahun yang ke-13 kan dirayain tuh, dan yang diundang adalah anak-anak kecil di sekitaran rumah. Tapi sekarang gak mau lagi, karena yang datang anak-anak kecil melulu, katanya. 15 menit kemudian Neng mengajak kami masuk. Tepat pukul 10:50, kami diperbolehkan masuk ke kamarnya. Saat di dalam kamar, kami melihat mulai dari dinding sampai karpet berwarna pink. Di lantainya terdapat bermacam-macam komik. Ada komik mulai dari Smurf, Asterix, sampai Donald bebek bertebaran di lantai kamarnya. Selain itu, ada juga puluhan boneka menumpuk yang juga ikut mengisi kamarnya. Ada juga TV berukuran 20 inci dan video kaset recorder. Dan tentunya saja ada tempat tidur. Tapi anehnya, di dalam kamar si Neng ini sama sekali kami nggak nemuin satupun foto cowok yang dipasang. Pantas saja kami boleh masuk dan ikut tidur-tiduran segala di kamarnya. Pukul 11:05, kami kembali diajak keluar rumah. Kali ini si Neng mengeluarkan sepedanya. Kami sempat berpikir kalau kami akan diajak sepedaan bareng. Tapi ternyata katanya dulu-dulunya sih ia mengaku doyan naik sepeda, tapi kali ini bersepeda lantaran disuruh buat dipotret saja. Jangankan berolahraga, bersekolah saja ia kerap bolos. Konon ada temannya satu kelas yang bakal protes kalau si Neng ini bisa naik kelas. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Pukul 11:15 setelah difoto saat sepedaan, sekarang dia mejeng di depan rumahnya di Parakan Saat 1 nomor 37 Bandung. Tentunya masih nangkring di atas sadel sepedanya. Rumahnya yang berbentuk L itu memang cukup besar, halamannya luas dan ada kolam ikannya segala. Dan kata si Neng, setiap hari Minggu kolam ikannya itu dibuka untuk umum. Orang-orang diperbolehkan mancing di kolam itu, asalkan bayar. Sepertinya kolam ikan itu bisa makin ramai dikunjungi orang untuk memancing. Apalagi kalau dapat bonus bisa salaman dengan si Neng. Lagi asik-asiknya bercerita soal kolam pemancingan ikan itu, si Neng ngajak kami jalan-jalan. Tapi begitu mau jalan, tiba-tiba perut si Neng bunyi. Sepertinya pasukan cacing sudah mulai protes nih, minta jatah makan siang. Pukul 11:20, si Neng meluncur ke dapur dan ngajak kami makan siang bareng. Padahal terus terang kami masih kenyang. Alhasil ya sudah, dia makan sendirian, ngambil piring sendiri, nyendok nasi dan lauk sendiri. Terlihat cuek saja dia, makan gak pakai sendok dan garpu, alias pakai tangan, biar sunnah. Setelah si Neng selesai makan siang pada pukul 11:35, lanjut ngajak kami jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya kali ini pakai mobil. Namun sebelum start, seperti biasanya ia nampang dulu di depan mobil Grand Civic-nya yang dibelinya dari duit hasil honor manggung, rekaman, dan main film. Biar jadi bintang kehidupan bagi keluarga, orang tuanya mengaku cukup ketat mengawasi anak gadis satu-satunya ini. Maklum, kini ia mulai protes kalau pergi kemana-mana suka dikawal sama kakak-kakaknya. Katanya dia udah cukup gede buat bepergian sendiri. Pukul 12:05, tibalah kami di sebuah mall di Bandung. Kali ini si Neng ngajak kami keluyuran di Plaza Bandung Indah. Di dalam mall, hampir setiap toko pakaian ia masuki. Tapi ternyata cukup risih juga ya jalan bareng si Neng ini. Soalnya semua mata nggak peduli cewek menyoroti. Tapi ia cuek saja sih.
Sepertinya ia juga nggak peduli menanggapi berbagai gosip yang menerpanya. Pukul 14:35, habis makan bareng di restoran Padang, Nike minta ditinggal sebentar. Tapi sebelum kalian tahu alasannya kenapa Nike minta ditinggal sebentar, kalian tahu nggak? Tadi waktu makan, Nike makannya banyak banget loh. Laper apa doyan sih Neng? Padahal kan dari rumah dia sudah makan. Ya mungkin karena dalam masa pertumbuhan kali ya Neng. Awalnya kami sempat merasa curiga saat Nike minta ditinggal sebentar. Ada apa nih? Ternyata Nike cuma ingin beli perlengkapan cewek. Jangan mikir yang bukan-bukan ya, Nike cuma mau beli bedak. Tapi kok pakai malu segala? Kan bukan bedak Doris yang mau dibeli. Abis takut lama nanti nunggunya, kata si Neng ini. Pukul 15:25 dari Plaza Bandung Indah, Nike pengen makan duren. Boleh juga tuh usul. Kami pun langsung menuju lokasi yang biasa menjajakan duren di pinggir jalan. Iya dong, di pinggir jalan, masa di tengah jalan. Setelah muter-muter ketemu juga tuh tukang durennya. Lagi girang-girangnya ketemu tukang duren, tapi mendadak gerimis turun. Nggak seru dan nggak lucu juga kan kalau makan duren sambil hujan-hujanan dan basah kuyup. Kami pun lantas memutuskan untuk pulang. Nike mau dandan, soalnya jam 6 sore nanti Nike udah mesti sampai di Caesars Palace, pintanya. Biarpun Nike buru-buru ingin cepat sampai di rumah, tapi Nike masih menyempatkan waktu untuk nelpon dulu di telepon umum. Ya mungkin Nike ingin mengkonfirmasi kedatangannya sore nanti, biar saat sampai di rumah ia tinggal ganti baju saja. Pukul 21:35, biar pukul 6 sore ia sudah hadir di Caesars Palace. Nike mesti menunggu sekitar 3 jam baru bisa tampil di catwalk. Sebelumnya di acara yang digelar oleh Bapindo itu ada dinner segala. Biar bukan profesi utamanya sebagai model, Nike boleh juga melenggak-lenggok jadi kapstok berjalan. Tapi lebih dari itu, si Neng ini memang punya vitalitas tinggi. Tak sedikit pula ia meninggalkan guratan lelah di wajahnya. Padahal di saat jarum jam akan menunjukkan pukul 12 malam, ia baru meluncur di jalanan Bandung yang mulai sepi untuk pulang ke rumah. Selamat bobo Neng, kapan-kapan kita jalan bareng lagi ya. Itulah aktivitas dan cerita kami bersama Nike Ardila seharian. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.